Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Jejak Pena UKM Jurnalistik, Ruang Pena dan Suara Mahasiswa STIM Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin. Di podcast ini kita akan mengobrol ringan namun penuh makna tentang pendidikan, bahasa, dan nilai-nilai Islam yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang di generasi yang kita kenal dengan sebutan dengan Gen Z, mereka itu lebih marak dengan tren-tren bahasa. Contohnya ada bahasa Korea dan bahasa Jepang. Bahkan mereka lebih menyukai drama-drama dan lagu-lagu yang dari luar negeri daripada mereka memperdalam ilmu-ilmu agama mereka sendiri, yaitu ilmu agama Islam. Namun tidak kita sangka masih banyak anak muda yang menyukai bahasa Arab. Contohnya ada di kampus STIM Surakarta ini. Kira-kira apa yang membuat mereka itu masih menyukai bahasa Arab, sedangkan di zaman modern ini yang penuh dengan bahasa yang dapat kita pilih yang lebih keren, contohnya bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahkan bahasa Korea, namun mereka lebih mencintai bahasa Arab. Oke, kita langsung aja ngobrol santai dengan salah satu mahasiswa STIM Surakarta, Ani Lutfiah. Gimana Ani, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Sebelumnya terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Sangat senang bisa mengundang kamu hari ini. Oke, langsung aja. Kamu ceritakan sedikit, apa sih yang membuat kamu termotivasi untuk mengambil pendidikan bahasa Arab dengan gempuran tren bahasa-bahasa modern lainnya seperti Jepang, Korea, dan bahasa Inggris yang memberikan peluang banyak dalam pekerjaan? Iya sih, tren Korea dan Jepang itu emang lagi booming banget. Tapi menurut saya, bahasa Arab itu bukan sekedar bahasa. Dia itu menjadi identitas bagi seorang muslim. Jadi, dia itu bahasa Al-Quran, bahasa agama, bahkan bahasa yang kalau kita kuasai itu bisa jadi peluang dakwah bagi kita. Jadi meskipun nggak tren, bahasa Arab itu nilainya lebih tinggi dan jangka panjang. Masya Allah, keren. Kira-kira kalau untuk tantangan pastinya ada ya. Apa sih kira-kira tantangan dari mempelajari bahasa Arab itu sendiri? Kalau untuk tantangannya pasti ada. Contoh nahwu dan sorof. Lumayan pusing, tapi karena suasana di STIM ini yang islami dan suportif banget, jadi belajarnya tuh lebih nyaman. Dan kita tuh sering melakukan percakapan bahasa dan diskusi kitab. Jadi belajarnya tuh bukan sekedar teori. Wah, keren ya. Ternyata seru juga mempelajari bahasa Arab. Nah, kita nih sebagai bagian dari Gen Z, apa sih yang kamu lihat dari pendidikan bahasa Arab ini untuk potensi kedepannya, peluang-peluang kedepannya itu apa sih untuk masa depan? Banyak banget potensinya. Kita bisa jadi penerjemah, kita bisa jadi pengajar, kita bisa menjadi pembimbing haji dan umroh. Bahkan kita tuh bisa bikin konten dakwah dengan bahasa Arab. Menjadi mereka yang menyeimbangkan antara era digital dengan nilai-nilai Islami. Setuju banget dengan apa yang disampaikan oleh Ani tentang pendidikan bahasa Arab tadi untuk masa depan. Nah, terakhir nih, kira-kira apa saja sih harapan kamu untuk kampus STIM ini dan apa sih harapan kamu untuk teman-teman satu angkatan? Harapan saya buat STIM, semoga STIM semakin berkembang, dapat mendidik generasi yang unggul dalam bahasa Arab, punya karakter Qur'ani dan paham agama. Dan semoga lebih banyak lagi Gen Z yang sadar bahwa bahasa Arab itu bukan kuno, tapi dia itu keren dengan maknanya. Masya Allah, barakallah Ani, terima kasih atas insight-nya yang keren dan penuh semangat. Teman-teman, semoga setelah mendengarkan podcast ini, kita bisa makin yakin lagi bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang hidup, kaya nilai dan penuh keberkahan. Jangan minder untuk menjadi bagian dari mahasiswa PBA, karena kita bisa menjadi penjaga peradaban Islam ke depannya. Saya Amelia Alfianti dari UKM Jurnalistik STIM Surakarta. Pamit, sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bisa menjadi mereka yang unggul. Gak bisa. Ulang. Langsung aja. Oke, setuju banget sih dengan pendapat kamu tadi. Nah, terakhir nih, apa sih setuju banget, aku sangat setuju dengan